Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, menindaklanjuti dari permintaan rekan-rekan di grup ya, di grup WhatsApp. Untuk yang belum gabung, boleh gabung. Nanti ada di kolom deskripsi, ada linknya untuk gabung ke WhatsApp. Dan kalian bisa ikut sharing di sana, bertanya atau ngasih masukan juga sama rekan-rekan yang lain. Tadi ada yang menanyakan, Kang, kenapa sih kok susah tidur dan suka terbangun di tengah malam. Kalau susah tidur memang bawaan orang yang tidak nyaman badannya itu, karena memang sangat tidak nyaman, itu pasti sulit sekali untuk tidur, apalagi ditambah dengan pikiran. Orang yang banyak pikiran biasanya susah tidur. Ini udah badan gak enak juga susah tidur. Itu ya penyebab pertama ya. Terus yang kedua, susah tidur atau terbangun tengah malam itu biasanya juga kaget. Bisa karena sleep namanya gitu. Jadi pas lagi tidur tiba-tiba asam lambung naik ke sini, keselak, itu bangun kaget, itu wah sesek, kaget itu. Langsung bangun pasti langsung. Jadi asam lambung tuh udah di sini, tiba-tiba udah di tenggorokan. Nah itu harus langsung minum untuk menguranginya. Dan terakhir bisa karena mimpi buruk. Kadang tidur enak tapi mimpi buruk, bangunnya pusing. Nah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bahas dulu mimpi buruk ya. Mimpi buruk itu memang tujuan sebenarnya, maksudnya fungsi dari mimpi buruk sendiri tubuh kita tuh untuk melepas stres gitu. Kita tuh punya, tanpa disadari ada, ya bisa dibilang ketidakterimaan gitu ya, ada stres gitu. Nah tubuh secara alami mengeluarkannya melalui mimpi buruk. Itu bakal terjadi, walaupun mungkin ada yang minum obat tidur atau dikasih antidepresan, itu tetap kalau misalkan masih ada pola pikir atau pikirannya masih dikatakan stres ya, ada banyak pikiran ya, itu pasti bakal mimpi buruk gitu. Karena stres kan kita nggak sadar juga ya, tiba-tiba kita kok ada di posisi seperti ini gitu loh, tiba-tiba tanpa disadari ya, mungkin bisa dibilang stres gitu. Nah itu ya. Jadi kembali lagi ke positive thinkingnya itu ya, kalau bisa relaksasi sebelum tidur supaya nyaman juga tidurnya, tenang, rileks, saraf-sarafnya nggak tegang gitu. Nah untuk yang sering terbangun tengah malam karena asam yang ada di tenggorokan gitu ya, usahakan kalau mau tidur jangan setelah makan, atau kalau misalnya udah makan ngantuk, mending duduk tidurnya, paksain aja duduk, jangan sampai kita rebahan gitu. Itu sangat cepat sekali merusak esofagus ya. Jadi untuk rekan-rekan supaya diusahakan makan jangan terlalu cepat. Terus udah makan jangan tidur, itu juga bisa mengurangi begah kita. Jadi, terus apa yang dimakan juga diperhatikan sesuai kemampuan dari lambung kita, jangan dipaksakan gitu ya. Jadi gitu. Untuk yang masih nggak bisa tidur karena nggak karuan rasanya badan, terus pikirannya nggak nyaman, itu bisa dibantu dengan
saya bilang kemarin tuh bantal pemanas, bantal yang dicolokin listrik tuh, tak panas. Nah itu perlu fungsi dari bantal pemanas ini agar fokus kita tuh lari ke bantal. Oh, ini ada pelukan, dan biasanya kayak ngambang ya, kayak hampa gitu, kayak ngambang kepala hampa. Dengan bantal pemanas ini kita ngerasa oh kita ada gitu loh, kita tuh nggak ngambang, kita nggak hampa, ini ada nih perasaannya, ini panas nih, keringat gitu. Nah itu maksudnya, tujuannya. Jadi kalau mau tidur biasanya saya kayak gitu. Cuman hati-hati kalau misalkan bantalnya sudah tipis, yang pakai listrik terutama, jangan sampai sampai sobek, kebakar gitu. Soalnya saya pernah sampai di dada juga kebakar, baru sadar tuh pagi-pagi, perih banget itu kebakar. Yang kedua juga pernah bantal guling kebakar sebelah. Nah jadi kalau misalkan udah tipis, jangan sambil dicolok ke listrik. Kalau udah tipis si bantalnya, dilepas aja. Jadi udah panas, lepas, peluk aja sampai tidur. Nah mungkin kayak gitu ya, bantu yang semoga membantu. Itu yang pengalaman saya sih seperti itu. Itu sangat simple tapi sangat membantu, itu bantal pemanas. Saya juga dulu nggak pernah bisa tidur kalau nggak meluk bantal pemanas tuh gitu. Jadi lagi parah-parahnya, lagi nggak enak-enaknya, lagi nggak bisa tidurnya, selalu meluk bantal pemanas. Karena dia juga bantu kita untuk ngeluarin gas melalui keringat. Melalui keringat juga kalau perasaan yang ngambang gitu juga berkurang. Kalau nggak pakai minyak angin dulu sini kepala gitu, biar kepala tuh terasa, oh ini kepalaku ada gitu. Biasanya kerasanya ngambang kepala tuh, kayak enteng, kayak kayak badannya gede, kepalanya cuma segini gitu kan gitu. Nah itu semoga ya rekan-rekan bisa nyoba lah di rumah, semoga membantu gitu. Karena untuk menghilangkan itu tuh harus memang penyebabnya atau lambungnya tuh harus memang udah mulai menguat. Jadi sensasi-sensasi yang begitu tuh udah pasti mulai berkurang gitu. Karena lambung udah mulai kuat, makan apapun juga udah bisa masuk gitu. Kalau misalnya belum kuat ya jangan dipaksakan makan macam-macam gitu. Kasih dulu yang lembek, yang nyaman di lambung lah. Soalnya saya aja yang udah kuat, kalau misalkan kebanyakan makan nasi padang yang pedas ya sama, kelayangan juga, kadang ngambang juga, begah ya udah jelas gitu, tapi nggak lama gitu. Karena udah fit lah ya, udah perutnya udah bisa dikontrol. Cuman ya nggak bisa terlalu banyak juga, keseringan misal selama 5 hari berturut-turut gitu nggak bisa juga. Tetap maintenance-nya berbeda karena udah pernah sakit GERD dan anxiety, itu beda gitu. Untuk yang merokok juga kalau bisa berhenti dulu, karena asap rokok itu tar dan lain-lain itu bikin longgar esofagus juga, ngotorin esofagus juga. Terus tidak mengurangi stres sebenarnya gitu. Memang dari situ nikotin terus sama itu buat tenang, tapi nggak serta merta langsung sembuh gitu, malah kita nambah terus gitu. Kalau nggak bisa tenang kalau nggak ada rokok gitu. Nah jadi ya semoga rekan-rekan juga bisa lebih sehat lagi. Saya juga sama, saya perokok lumayan ya, sampai pas sakit juga mimpinya ngerokok, mau beli rokok ke warung, mimpi megang merokok itu ya memang sulit lepas juga. Cuman ya saya usahakan untuk sebisa mungkin lah bertahan untuk tidak merokok gitu. Secara sekarang harga rokok juga lumayan ya,
nggak ada yang murah gitu, mending Batul yang makan nasi padang lagi gitu. Jadi ya buat rekan-rekan yang masih belum benar-benar kuat atau masih apa ya, masih parah lah, bukan parah lah, gimana ya, nggak bahasanya yang enak apa ya gitu, yang masih ini sensitif sekali gitu lambungnya, ya itu tadi kalau bisa makanan dijaga dulu, obatnya diminum, terus kalau nggak nyaman usahakan beli bantal pemanas. Kalau nggak ada yang jual juga, minimal botol itu botol sirup dikasih air panas, dipeluk gitu. Yang penting keluar keringat biasanya kepalanya juga keringetan. Nah itu yang bikin kepalanya kita ngerasa ngambang gitu, kayak badan tuh banyak angin jadi kayak ngambang gitu, kayak gas dari reflux dari asam lambungnya itu lumayan gitu. Untuk yang sering mimpi-mimpi apa serem, itu wajar aja, memang nggak nyaman, bikin pusing bangunnya, tapi memang itu cara tubuh untuk menghilangkan stres ya. Ya semoga cepat sembuh buat kita gitu. Dengan mimpi-mimpi ya, saya juga sama mimpi-mimpi gitu, sering gitu kebelakangan ini mimpi-mimpi yang kurang nyaman gitu, tapi ya biasanya sadar oh ini cuma mimpi, udah bener bangun udah bangun gitu. Jadi gitu, semoga rekan-rekan bisa tidur, bisa nyenyak, nggak ada masalah sih sebenarnya, itu semua normal. Karena satu, kondisi fisik kita yang masih belum baik, kedua mental kita juga masih acak-acakan juga ya. Jadi ya itu normal, nanti seiring waktu luka atau pokoknya tubuh kita membaik, sensasi juga mulai pasti sedikit berkurang. Yang takut banget juga nanti suatu saat juga hilang sendiri sih sebenarnya gitu. Jadi ya yang saat ini sedang sakit, lambat laun pasti sembuh gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah terlalu dipikirkan, pasti sembuh. Dekatkan diri aja sama Yang Maha Kuasa, tetap ikhtiar, sehat semua, segera sehat untuk semuanya. Gitu aja untuk tema ini, semoga bermanfaat, bisa dipraktekkan ya. Untuk saya sih itu bantal pemanas sama minyak angin udah nomor 1 lah. Kalau nggak ada minyak angin juga bantal pemanas udah enak banget itu, apalagi kalau kepala lagi ngambang gitu. Kadang saya suka jadiin bantal, tapi pas lagi nggak terlalu panas itu jadiin bantal di sini gitu. Si bantal pemanasnya tuh otomatis kan keringat keluar tuh, nggak lama kepala tuh kayak ada lagi gitu. Gitu aja ya. Nah, terima kasih untuk semuanya yang udah nonton. Yang mau gabung grup, silahkan, nanti di deskripsi saya tulis linknya. Udah gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga lekas sembuh para manusia hebat. Terima kasih.